Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sudah berada di bulan Desember, ya. Berarti sebentar lagi kita akan menyambut datangnya tahun baru 2025. Mudah-mudahan tahun depan lebih baik daripada tahun yang sekarang, insyaallah. Dan mudah-mudahan kita masih panjang umur, masih bisa menambah bekal kita untuk pulang kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita membaca tasbih lirzikri. Pertama dengan membaca Sayyidul Istighfar. Saya ngikutin guru saya waktu saya belajar di Mekah, itu namanya Profesor Dr. Abdul Razak Salabi, orang Mesir, dosen di Ummul Quran di Mekah. Beliau kalau mau mulai ngaji, mulai ngajar gitu selalu baca Sayyidul Istighfar. Karena memang ada hadisnya, siapa yang baca pagi hari, kalau hari itu dia meninggal maka dijamin masuk surga. Sekali aja bacanya. Siapa yang baca di sore hari, kalau malam itu dia meninggal maka dijamin masuk surga. Ya, kita jaga-jaga aja gitu, ya. Dan itu yang menyampaikan Rasulullah SAW. Namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Juga tasbih lirizki, tasbih lil hirzi namanya. Baca tasbih untuk minta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita minta di dunia dan di akhirat selamat. Hasbi Allah lidini, ya Allah berikanlah cukuplah pertolongan untuk urusan agama kepada Allah yang Maha. Urusan dunia, urusan akhirat, bahkan urusan yang kita butuhkan di dalam hidup ini juga kita hanya minta pertolongan kepada Allah. Juga iman bagha alayya, minta ditolong oleh Allah terhadap orang yang berbuat yang niat yang jahat gitu, dari orang jahat. Dan juga minta pertolongan perlindungan kepada Allah dari orang yang hasud kepada kita. Juga minta pertolongan dan lindungan dari Allah dari orang yang punya rencana jahat pada kita. Dan juga kita minta pertolongan dari Allah saat kita meninggal, yaitu husnul khotimah. Juga diberikan pertolongan ketika kita menghadapi malaikat munkar nakir, ya. As-su'al fil qabri, ketika di kuburan. Juga kita minta diberikan pertolongan ketika dihisab amal kita, ketika ditimbang amal kita, ketika kita melewati Shiratal Mustaqim, jembatan Shiratal Mustaqim, juga selalu mendapat pertolongan dari Allah. Dan kita semuanya berpasrah diri selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, ya. Juga kita baca tadi bismillahirrahmanirrahim, masyaallah, ya, dengan nama Allah yang menghendaki semuanya, Allah yang ngatur yang baik, yang buruk, ya. Dan apa yang kita peroleh semua adalah yang ngatur Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Itu harus selalu ditanamkan. Itu namanya akidah atau iman. Harus kita percaya la yasukul khaira illallah. Kebaikan itu hanya Allah yang mengatur. Begitu juga yang menghindari keburukan hanya Allah. La yasrifu su illallah. Dan juga nikmat-nikmat itu tidak lain adalah faminallah, hanya dari Allah. Nah, marilah kita terus menghadapi masa depan kita untuk memperkokoh daripada akidah kita, iman kita. Perjuangan Rasulullah SAW di waktu menyampaikan risalahnya itu lebih lama menanamkan tentang akidah daripada syariah.
yaitu ketika semasa masih sebelum hijrah itu melulu hanya untuk akidah, belum ada syariah, belum ada wajib sholat waktu itu, belum ada wajib puasa dan sebagainya. Ya, selama 13 tahun lebih menjelang hijrah ke Madinah baru disampaikan perintah untuk sholat, tapi itu pun belum sepenuhnya karena dalam kondisi masih krisis. Nah, setelah hijrah ke Madinah baru di situ disampaikan tentang masalah syariah, wajib puasa, wajib dan sebagainya. Puasa pun setelah 2 tahun hijrah ke Madinah. Pada tahun kedua setelah hijrah ke Madinah baru ada turun wajib berpuasa, ya, zakat, dan bahkan haji wajibnya itu setelah 6 tahun di Madinah, ya. Tapi beliau tidak melaksanakan fauran, tidak seketika itu, tapi beliau mengerjakan hajinya di tahun ke-10 setelah hijrah, sebelum beliau wafat, ya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi tahun nanti kita akan bisa meningkatkan iman kita, akidah kita, kualitas agama kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dikatakan man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang tahun itu lebih baik daripada tahun sebelumnya, berarti orang itu orang yang beruntung. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Ya, amin ya rabbal alamin.